Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari pagi menjelang siang kita bisa berkumpul di acara pengajian IKAH 2016 di kediaman Mas Daniel dan Mbak Yuni. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu nanti syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mas Daniel yang kami hormati, terima kasih atas tempat dan jamuannya yang sudah dicicip sejak kita datang walaupun belum dipersilahkan. Karena perjalanan jauh, ternyata kita baru sadar selama ini Mas Daniel, kita tadi di jalan sambil rasan-rasan. Sejak kita ada pengajian, Mas Daniel hampir full ya ngikut gitu sama Mbak Yuni. Kita kebayang gitu setiap bulan gitu kan harus mengalokasikan waktunya yang cukup jauh ya gitu ya. Dan kami baru merasakan ini. Tadi berangkat 7:30, jadwal Google bilangnya sih 2 jam 15 menit gitu kan. Sebenarnya tepat, cuma karena ada tuntutan perut sekaligus inspeksi rest area. Perintahnya Pak Jokowi sebelum Lebaran perbaikan di mana itu? Ya itu pokoknya diperbaiki lah rest area yang ke arah Merak gitu kan. Oh ternyata memang benar dan harus diperbaiki. Makanya tadi ibunya mamanya Isam, wah tahan aja, tunggu sampai ke Mbak Yuni aja. Oh ya tunggu aja. Ustadz terima kasih ini yang sejak awal juga selalu menemani dan membersamai kita gitu kan. Walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa masih sempat gitu kan terus gitu kan mendampingi kita, membimbing kita gitu kan untuk kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita semua gitu. Hari ini memang hari yang spesial gitu kan karena kita biasa berputar di sekitar Jakarta, sekali-sekali Bogor. Nah ini yang pertama nih sepanjang tahun 2016 sudah berapa tahun kita ya? 7 tahun. Wah 7 tahun. Pak Antari kok ngitung cepet. Kalkulator belum dipencet udah dijawab gitu. Jadi sudah 7 tahun. Alhamdulillah kita bisa menampakkan kaki di Cilegon. Ini kalau kami sih kaki yang kedua nih sampai sini. Yang pertama rahasia dong. Dalam rangka untuk apa gitu. Jangan kasih pokoknya tahu. nyampe aja di sini gitu kan, malam-malam ketok pintu gitu kan. Ya Mbak ya. Udah larut kayaknya gitu kan. Malam-malam pasar, wah ini rumahnya Mas Daniel apa jeger pasar atau gimana gitu kan. Pasti karena yang CK jalan tol juga. Karena itu terima kasih semua. Monggo Mas Daniel selaku tuan rumah Sohibul Bait untuk menyampaikan satu patah dua patah. Untuk itu monggo Mas Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa melanjutkan silaturahmi IKAH 2016 ini dan alhamdulillah hari ini rekan-rekan Bapak Ibu Haji bisa sampai ke Cilegon ya. Walaupun kita sudah merencanakan ini bahkan sudah berapa kali itu Pak Haji Eri kapan nih ke Cilegon, tapi baru alhamdulillah kali ini kita bisa sampai ke sini. Yang terutama ini Pak Ustadz yang kita muliakan juga alhamdulillah punya kesempatan untuk
memberikan tausiah pengajian di Cilegon ini. Mungkin nggak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya mungkin mohon maaf jika ada sambutan penerimaan kami yang kurang berkenan, dan juga mungkin jamuannya yang juga ya apa adanya ini. Mudah-mudahan intinya adalah pengajian kita ini terus bisa berlanjut, dan tadi sudah disampaikan sudah hampir 7 tahun ya. Yang mungkin yang lain itu sudah ininya pelangi, tapi alhamdulillah itu masih ada ya, walaupun ya pesertanya ya yang itu aja. Tapi alhamdulillah mungkin dengan eksisnya kita akan membuat teman-teman kita yang lain nantinya akan tertarik untuk ikut ke pengajian kita ini. Dan saya juga berharap rekan-rekan kami yang di Cilegon Serang yang sebenarnya cukup banyak juga bisa suatu saat nanti bisa hadir atau join di pengajian kita ini. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Ketua untuk acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daniel. Acara selanjutnya tausiah sama Ustadz Sam. Tapi sebelumnya juga biasa kita tilawah dulu ya Ustadz ya. Selanjutnya terus nanti tausiah, terus tanya jawab juga, langsung doa juga gitu Ustadz. Ya siap. Jadi biasa diborong gitu kan. Terus nanti kalau istirahat nanti kembali ke Mas Daniel. Monggo untuk mempersingkat waktu Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah haji Tazkiyah Travel 2016 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus Bapak Haji Mahyu Daniel, alhamdulillah beserta Ibu Yuni menjadi tuan rumah hari ini, dan saya sangat senang, bersyukur, bergembira ya bahwa hari ini bisa hadir di Cilegon, pengajian kita yang pertama di wilayah Kulon ya. Ini wilayah Kulon. Iya, alhamdulillah, wilayah barat. Tentunya kita yakin kediaman Pak Haji Daniel menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, Raudhah min Riyadil Jinan, karena menjadi majelis ilmu. Maka insya Allah rumah ini akan menjadi rumah yang berkah, dihuni oleh orang-orang yang baik, yang akan dilimpahkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dikaruniakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini boleh gantian lagi nanti ya. Kayaknya jangan sampai lupa alamatnya ke Dr. Ipang itu sebelah mana gitu ya. Iya. Dikirim dari 2016 belum nyampe sampai sekarang. Oh yang baru. Nyampe ke Jati Bening. Nyampe aja ke Jati Bening. Pakai yang ini free ongkir.
Dipakai dulu lagi. Dipakai dulu. Alhamdulillah. Yang jelas ini merupakan kekuatan niat kita semua ya untuk bersilaturahim. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di BSD di kediaman Bapak Eri waktu itu ya, bahwa hadirnya kita di majelis ilmu ini sesungguhnya yang sangat kuat adalah niat silaturahim. Kalau niat cari ilmu, saya yakin gak jauh dari rumah kita juga bisa mendapatkan majelis-majelis ilmu. Bahkan gak pakai keluar rumah, kita juga mendapatkan banyak ilmu ya. Bisa buka YouTube-nya para ustadz ya. Mungkin ustadz-ustadz favorit kita bisa milih ya. Tapi kalau dengan saya ini bukan soal favorit atau bukan favorit, tapi ini soal silaturahim. Maka kekuatan niat silaturahim itulah yang akan membawa kita kemanapun akan kita datangi. Ya dulu mungkin pernah Ustadz mau ngisi ceramah di tempat saya, jangankan ke tempat situ, saya ceramah di Mekah aja mau, saya bilang gitu. Mekah lebih jauh, ceramah di Mekah aja mau. Ya jangankan Ustadz, saya juga mau kalau di Mekah, dia bilang gitu. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas materi yang sudah saya siapkan, mari kita terlebih dahulu membaca surat An-Naba ya. Kali ini kita baca surat An-Naba awal juz 30. An-Naba itu waktu itu kita lagi manasik sama Bobby. Oh, mantap. Jadi mudah-mudahan mengingatkan lagi nih. Iya. Sama artinya kan waktu itu? Sama artinya. Oke. Tapi sekarang udah di luar kepala. Dulu sudah masuk ke dalam kepala, sekarang keluar. Oh iya. Iya, hafal Pak. Dapat hadiah kan? Nanti kita tagih hadiahnya bagi-bagi sini. Buku ya. Gantian dong sama saya. Belum dikirim juga. Ongkirnya belum dibayar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ikhlaskan membaca surat An-Naba, sehingga dengan keikhlasan kita maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala untuk kita semuanya. An-Naba itu surat keberapa ya? An-Naba itu adalah juz 30 78 ya. Oke. Dari mulai ayat 1 sampai akhir. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah, setelah itu langsung kita lanjut ke surat An-Naba. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah membaca surat An-Naba dan juga surat Al-Fatihah. Insya Allah lisan kita yang kita basahi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah menjadi lisan yang diberkahi oleh Allah, dan semoga itu bagian dari penggerak, ya, penggerak hati kita untuk mengantarkan kita kepada amal soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah salah satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan tentang al-munjiyat dan al-muhlikat. Apa itu al-munjiyat? Al-munjiyat maknanya adalah penyelamat, sedangkan al-muhlikat maknanya adalah pembinasa. Ya, dan ini sangat penting menurut saya untuk kita bahas karena terkait dengan hal-hal apa yang dapat menyelamatkan kita di tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah, ya, dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Salatun munjiyatun." Ada 3 yang dapat menjadi penyelamat. Wa salatun muhlikatun. Dan ada 3 perkara juga yang menjadi pembinasa. Fa ammal munjiyatu, maka adapun yang menyelamatkan, yang pertama adalah fataqwallahi fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah baik di waktu rahasia dan juga di waktu terang-terangan. Yang kedua, wal qawlu bil haqqi fir ridha was sukhti. Perkataan tentang kebenaran, ya, atau perkataan yang benar baik di waktu ridha, di waktu senang ataupun di waktu marah. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqr. Sederhana baik di waktu kaya, ya, di waktu lapang atau di waktu fakir atau miskin. Itu adalah 3 hal yang masuk kategori al-munjiyat. Wa ammal muhlikat, dan adapun yang masuk dalam kategori al-muhlikat, atau diterjemahkan pembinasa, yang pertama adalah fahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua wasyuhun muta', yang kedua adalah kekikiran yang ditaati. Dan yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, ujub terhadap diri sendiri. Wahia asyadduhunna, dan ujub ini adalah yang paling parah, ya, yang paling berat, ya, yang paling membinasakan di antara 2 hal yang lainnya. Kita bahas satu persatu hal yang masuk kategori al-munjiyat, yaitu fataqwallahi fis sirri wal alaniyah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Beribadah kepada Allah sebagai bentuk takwa kita, ya, melaksanakan atau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyelamatkan kita itu adalah istiqomah kita dalam takwa kita kepada Allah. Baik pada saat yang sama banyak orang yang melakukan ketakwaan ataupun sedikit yang melakukan ketaatan. Ini memang seringkali godaannya itu adalah, ya, kalau melakukan ketakwaan dalam keadaan sepi. Tapi kalau dalam keadaan rame, ya, maksudnya jamaahnya banyak, semangat. Jamaahnya dikit, kurang semangat. Ya, makanya tadi
ada yang dibilang pelangi itu ya, pengajiannya pelangi, pelan-pelan ngilang. Ini bukan pengajiannya LGBT ya. Ini ketika Piala Dunia kemarin nggak boleh yang pakai pelangi-pelangi itu. Nah, jadi tetap melaksanakan perintah Allah walaupun dalam keadaan sepi. Ini saya yakin yang hadir di Cilegon ini sangat teruji. Sudahlah tempatnya jauh, yang menyampaikan izin di grup juga banyak, gitu kan? Izin, gitu ya, nggak bisa datang. Ini kalau nggak motivasi kuat mungkin nggak nyampe di sini, ya. Apapun lah pokoknya ya. Jadi nanti kita bisa mewakili lah. Siapa yang mewakili udah Asfinal, siapa yang mewakili apa sate bebeknya ya. Nah, jadi melakukan takwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah pesannya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti ya, atau ikutkan kebaikan kepada keburukan, niscaya dia akan menghapusnya. Maksudnya adalah kalau terlanjur melakukan keburukan, segera lakukan kebaikan, ya, segera lakukan amal soleh, maka niscaya amal soleh atau kebaikan itu akan menghapus keburukan yang terlanjur kita lakukan. Ini subhanallah kalau kita belum bisa begitu, Pak. Ya, kalau nggak salah Umar radhiyallahu anhu pernah gara-gara harta ya, kemudian dia sempat melalaikan ya, melalaikan, mungkin sholatnya agak telat dikit kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya dijual itu barang, disedekahkan. Ya, gara-gara itu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya berat ini. Ya. Gara-gara nonton TV, terus lalai sholat, terus TV-nya disedekahin. Ini berat ini. Ya. Tapi itu menjadi penghapus. Ya, tidak harus TV juga yang dikeluarkan atau disedekahkan. Sedekah dengan yang lain saja. Ya, dengan makanan kah atau dengan uang kah, maka menurut penjelasan Rasul ini niscaya akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukan manusia, pergauli manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah bentuk-bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita agar bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, yang termasuk al-munjiyat ya, yang menyelamatkan kita adalah wal qaulu bil haqqi. Perkataan yang benar. Ya, berkata-kata yang benar. Fir ridha wasukhti. Baik dalam keadaan kita sedang senang ataupun dalam keadaan kita sedang marah. Kalau sedang senang, biasanya lumrah kalau kita bisa berkata yang benar, ya, bisa berkata yang baik. Tapi dalam keadaan marah, bisakah kita tetap berkata yang benar, berkata dengan baik atau tidak? Ya. Bahkan terhadap orang yang jelas-jelas kita nasihati, dia melakukan kesalahan, kita tetap diminta untuk berkata yang benar, nggak mencela-menceli, gitu ya. Wah, nggak enak atasan, mau dibilang apa? Perbuatan dia buruk, dia atasan kita,
bisa-bisa dipecat kita. Akhirnya milih berkata yang gak sesungguhnya. Gimana menurut kamu? Iya Pak, Bapak baik banget. Padahal kata-kata kita baik itu adalah sebaliknya gitu. Nah ini ya membutuhkan kesiapan kita untuk berkata yang benar, walaupun hal tersebut pahit. Maka ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, qulil haqqa wa in kana murran. Katakan kebenaran walaupun hal itu pahit. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang kedua yang masuk kategori al-munjiat, yang menyelamatkan kita. Ya, tetap dalam perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar inilah yang akan menyelamatkan kita. Orang kalau banyak salah kata itu biasanya ya akan tersandra dengan kesalahan-kesalahannya sendiri. Ya, apalagi dosa-dosa yang lainnya, maka akan banyak tersandra dengan dosa-dosanya. Akhirnya dipaksa untuk mengikuti orang yang salah, karena orang yang salah itu memegang kartu kita. Ya, istilahnya udah dipegang kartu asnya dah gitu. Yang ketiga yang masuk dalam kategori al-munjiat adalah wal qasdu fil ghina wal faqr. Sederhana baik dalam keadaan kaya, ya, dalam keadaan berlimpah harta, wal faqr maupun dalam keadaan fakir. Kalau sederhana dalam keadaan miskin atau fakir, itu sederhana terpaksa ya, terpaksa sederhana, nggak ada lagi alat. Tetapi tetap bisa sederhana, ya, tetap bisa sederhana meskipun dia sedang dalam berlimpah harta. Nah, apa maksud daripada sederhana itu sendiri? Ya, kadang-kadang memang sederhana tapi memang membutuhkan duit yang banyak ya, kalau masuk restoran sederhana gitu. Sederhananya gitu. Iya, sederhananya begitu. Kalau kiai saya menjelaskan tentang sederhana, itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, itulah yang disebut sederhana. Butuhnya pakai mobil, maka pakai mobil pun sederhana. Dari Jakarta ke Cilegon kalau naik sepeda malah nggak sederhana, Pak. Iya. Ada yang mau nyoba. Ada yang mau nyoba. Iya. Ya, sederhananya pakai mobil sesuai dengan kebutuhannya. Jangankan sepeda, pakai motor aja juga nggak sederhana gitu. Ya. Nah, yang nggak sederhana itu kalau dari Jakarta ke Cilegon naik jet pribadi. Nah, naik jet. Oh, ada helipad ininya, ada tempat landingnya. Sewa ya. Itu juga gak sederhana gitu loh. Tapi ya itu juga sangat kondisional ya. Menjadi sederhana kalau startnya mepet. Ya sampai ngegasnya pakai kaki dua itu. Nah, jadi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Yang kaya pun gitu ya, menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Bukan berarti kalau kita kaya ya semau kita, terserah saya dong. Uang-uang saya, harta-harta saya mau pakai gimana juga terserah. Nggak boleh begitu ya. Sebagai umat Islam ya, yang menyelamatkan kita justru adalah berperilaku sederhana sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dalam beribadah sekalipun kita memang diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, tetapi juga ibadah itu kemudian tidak membuat kita tersiksa gitu ya. Karena hakikatnya Allah tidak menginginkan kesulitan dari kita ya.
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kita sebagai umat Islam ini juga dijadikan sebagai umat wasaton, ya, umat pilihan atau umat pertengahan, ya, sederhana. Maksudnya pertengahan itu juga bermakna sederhana karena memang kita ini menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Qila ya Rasulullah. Ini pernah dalam sebuah hadis dalam percakapan dengan sahabat-sahabatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu?" Wahai Rasulullah, penghasilan yang seperti apa yang paling baik? Ya, penghasilan yang seperti apa yang paling baik? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalur rajuli biyadihi. Yang dimaksud penghasilan yang terbaik itu adalah penghasilan, ya, amal seseorang, ya, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Dan kita merasakan betapa puasnya, ya, kalau kita mendapatkan sesuatu harta itu, ya, dengan jerih payah kita. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli itu adalah kebaikan, ya. Setiap jenis perdagangan adalah baik. Nah, maka usaha yang termasuk yang baik itu adalah dagang, ya, dagang. Tapi bukan dagang kasus, ya. Ini di negeri antah berantah itu juga banyak jual beli kasus, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu 3 hal yang terkait dengan al-munjiyat, ya. Sekali lagi, yang pertama tadi apa? Takwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua, berkata yang benar baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah, ya. Dalam keadaan marah bisa mengendalikan kemarahannya sehingga tetap dia bisa berkata yang benar. Yang ketiga, sederhana, ya, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Nah, sekarang apa saja yang masuk dalam kategori al-muhlikat, ya, yang membinasakan? Yang pertama adalah fahawan muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti, ya, hawa nafsu yang diikuti. Dalam surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau, ya, melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya, ya, berdasarkan ilmunya, berdasarkan pengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pendengarannya dan juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan penutup, meletakkan penutup dalam pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka adakah yang bisa memberinya petunjuk selain Allah? Afala tadzakkarun, maka tidakkah, ya, kalian mengambil pelajaran? Nah, ada orang-orang yang menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 ini yang mengikuti hawa nafsunya sampai, ya, merasa tersiksa
kalau tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka dalam hal mengikuti hawa nafsu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan seperti menuhankan hawa nafsu, bersandar kepada hawa nafsunya, ya. Kalau tidak dituruti, maka kemudian akan tersiksa karena nggak ada sandarannya. Maka kata la ilaha illallah itu juga bisa difahami, tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sandaran itu akan kokoh, ya. Kita akan merasa kuat. Karena apa? Sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sama kayak kita, ya, kalau mau nyandar kan dilihat dulu sandarannya apa gitu. Tembok atau gabus, kan gitu. Kalau gabus nggak kuat, tapi kalau tembok lebih kuat daripada gabus, gitu ya. Jadi sandarannya apa nih? Kardus apa aluminium? Jadi ingat 2019 dimasukkan ke dalam kardus, kardusnya digembok. Sandarannya Haji Ipang udah aman lah. Aman. Nah, ini sandaran pintu ini bisa goyang ini pintunya. Apalagi yang bersandar lebih besar dari pintunya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah khotama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup pendengaran dan hatinya. Ya, ini akibat daripada memperturutkan hawa nafsunya. Pendengaran menjadi tertutup, hati menjadi tertutup, mata juga tertutup, pandangan juga tertutup. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Allah menjadikan penutup pada matanya. Ini lengkap, ya. Pintu informasi hidayah tertutup. Pendengarannya tidak mampu mendengar, penglihatannya tidak mampu melihat, sehingga tidak masuk ke dalam hatinya, ya. Seruan-seruan kebaikan tidak masuk ke dalam hatinya. Maka ini sangat merusak kita, gitu. Maka kata Allah, famay yahdihi mim ba'dillah. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang sudah ditutup telinganya, ditutup hatinya, ditutup matanya? Ya, kata Allah, tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Nah, apakah hal ini bisa diambil pelajaran? Gitu ya. Nah, maka kita waspada terhadap hawa nafsu kita, ya. Alhamdulillah, ini hawa nafsunya berat nih kalau ke Cilegon. Hawa nafsunya maunya sih nggak di sini, maunya di Anyar gitu. Iya, tapi kita bisa lawan itu hawa nafsu, ya. Hawa nafsunya tadi apa? Sate bebek. Sate enggak. Oh, udah berubah lagi. Pecak bandeng. Iya. Allah. Yang kedua yang merusak atau membinasakan adalah wasyuhun muta'un. Sifat kikir yang ditaati. Ya, sifat kikir yang ditaati. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 11 berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang sanggup memberi dan bertakwa, ya, wa saddaqa bil husna, dan dia juga membenarkan, ya, kebaikan, ya, membenarkan kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan baginya,
ya, kami akan memberikan jalan yang mudah untuk memberi, jalan yang mudah untuk bertakwa, jalan yang mudah untuk ya mendapatkan atau melakukan kebaikan sesuai dengan yang ia benarkan. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun ya orang yang bakhil, ya orang yang bakhil dan juga orang yang merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebaikan, ya, mendustakan akhirat, mendustakan surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan berikan kemudahan jalan menuju kesulitan. Ya, kalau tadi fasanu yassiruhu lil yusra, kami berikan kemudahan untuk dapat meraihnya. Tapi kalau ini fasanu yassiruhu lil usra, kami akan memberikan jalan kemudahan menuju kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan ya hartanya itu tidak mencukupi dia, ya tidak cukup menjadi pembela dia apabila dia telah mati, ya idza taradda. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Lail ini, ya ayat 5 sampai 11 menjelaskan tentang bakhil itu akan membinasakan kita. Sifat kikir, ya bakhil itu akan membinasakan. Ada yang cerita ke saya, ya, dia punya kebiasaan nimbun makanan, ya nyimpen makanan sampai ya makanan itu kadaluarsa, sampai basi, ya naudzubillah min dzalik. Padahal banyak tetangga-tetangga dia yang bisa dia beri, tetapi karena saking bakhilnya ada yang disimpan di lemari aja, padahal ya kalaupun masuk ke perutnya itu juga masih berlebih, tapi dia tidak mau memberi, padahal itu makanan saja. Ibaratnya kalau kita berikan ke orang, nanti juga akan datang makanan lagi, ya apalagi kita megang HP, gampang belanja online maksudnya gitu, cepet gitu loh ya. Ini sampai nimbun-nimbun makanan, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi orang yang bakhil dan diikuti kebakhilannya itu, maka itulah yang akan membinasakan kita. Allah akan jadikan harta-harta yang mereka bakhil dengan harta itu sebagai jalan kebinasaan yang akan mereka terima. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan itu adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Orang yang kagum dengan dirinya sendiri. Ya, bahasa agamanya kita sering menyebut ujub. Gitu ya, ujub. Kagum dengan dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya dibanding yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dilakukan oleh Fir'aun, ya. Fir'aun ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun diajak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan angkuhnya, dengan rasa bahwa dia yang terbaik, ya dia kagum dengan dirinya sendiri dan mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ini dijelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat ke-24. Di dalam surat Qasas ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini perkataan Qarun. Ya, Qarun, kalau bahasa kita karun. Ada yang pernah menemukan hartanya Karun? Harta karun. Dulu pernah ada yang nyari di Batu Tulis Bogor itu. Ada, masih ikut ya? Anggotanya. Inisiator. Iya.
Ini yang megang kuasa kamera sekarang beliau ini ya. Ini yang lainnya masuk dalam rekamannya tapi dirinya sendiri enggak. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta yang banyak ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, awalam ya'lam, tidakkah Qarun, ya, Qarun itu mengetahui annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah. Tidakkah Qarun tahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang sebelum Qarun, ya, kaum-kaum sebelum Qarun, generasi-generasi sebelum Qarun, yang mereka itu lebih kuat dibandingkan Qarun, ya, tapi binasa juga. Wa aktsaru jam'a, dan mereka juga bisa mengumpulkan harta yang lebih banyak. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ya, bahwa kalau sekarang ada orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa tidak melihat orang yang lebih kuat dari kita ternyata telah binasa? Ya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan dulu buat Bapak Haji Eri. Sebelah sini Pak Haji Eri. Belum, kan yang baca doa Pak Haji Eri nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak, belum telat. Belum telat sekali maksudnya. Definisi telat itu gini, ya, definisi telat. Kalau Pak Haji Eri datang, saya sudah pulang, itu baru telat. Masih bisa mendirikan hawa nafsu. Iya. Alhamdulillah. Bukan itu kan. Oke ya, nah jadi kayak zaman sekarang misalnya ya, ada orang-orang yang sombong, angkuh, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Dia merasa kuat, ya. Maka mengapa tidak melihat orang-orang sebelum kita banyak yang jauh lebih kuat tapi binasa juga gitu. Ya, mereka yang angkuh binasa juga. Raja Namrud binasa, Fir'aun binasa, kaum Thamud, kaum Ad, kaum yang diberikan kelebihan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga binasa. Mengapa kita-kita yang hidup pada zaman sekarang banyak kelemahan, ya, bahkan ada orang-orang yang secara fisik krempeng tapi angkuh, ya, nggak pantas banget, sudah krempeng, angkuh, sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Qarun, ya, Qarun saja ditegur atau bahkan dijadikan pelajaran dari Allah untuk kita semuanya, ya. Qarun yang mengaku bahwa hartanya yang banyak itu karena dia berilmu untuk mendapatkan harta itu. Ya, tentu di sini ya, bukan ilmu yang mereka miliki, tetapi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baterainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu akibat daripada ujub. Ujub itu apa? Kagum pada diri sendiri. Nah, kagum pada diri sendiri. Dalam Mu'jam Al-Ma'ani, ya, dalam kamus, ya, kitab kamus yang bernama Al-Ma'ani, yang namanya ujub itu adalah al-kibru wat ta'ali. Yang namanya ujub itu adalah
sombong, ya, merasa besar dan merasa tinggi, ya, atau meninggikan diri sendiri. Endel sama aluminium. Betul. Kendala sih. Lengkap. Kalau Pak Masalan ini bukan merasa tinggi, faktanya tinggi. Iya, faktanya tinggi. Sombong dong kalau. Ada potensi. Iya. Iya. Ini banyak keistimewaan Pak Masalan ini. Banyak. Kamera dia gampang lagi. Betul. Banyak spesial. Bahkan dalam beribadah pun dia boleh riya. Dalam beribadah boleh riya. Satu-satunya orang yang boleh riya. Ya Bu Ria ya. Kalau saya nanya Bu Ria, Pak Masalan boleh beribadah? Boleh tuh kan, boleh ria. Iya, dibolehin sama ria gitu. Ya, itu makna daripada ujub. Ya, merasa besar dan merasa tinggi, ya, atau meninggikan diri. Dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan arti daripada ujub, yaitu ibaratun an tasawwuri istihqaqi syakhs ratbatan la yakunu mustahiqqan laha. Ungkapan, ya, yang menggambarkan posisi seseorang pada sebuah kedudukan yang tidak berhak dia menerima. Ya. Dia menempatkan, ya, atau menggambarkan posisi seseorang yang dia sebenarnya tidak berhak menerimanya. Merasa tinggi padahal dia tidak tinggi, ada yang lebih tinggi. Ya, merasa besar, dia tidak berhak mengatakan dia besar gitu ya, karena ada yang lebih besar. Nah, itulah yang disebut dengan al-ujub. Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, salah satu yang membinasakan adalah ujub, dan justru ujub itu adalah, ya, hal yang paling membahayakan untuk membinasakan. Ada dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu. Ada, ya, suatu ketika seseorang berjalan dan dia ujub, ya, dia merasa heran, merasa takjub dengan dirinya saat dia memakai mantel, ya, ya, dan juga dia memakai burdah, pakaian kebesarannya. Maksudnya pakaian kebesaran itu bukan pakainya terlalu besar buat dia, bukan, tetapi ya mungkin ada di Arab itu memang baju-baju kebesaran gitu ya. Itu kayak Messi dapat itu gitu ya. Bajunya kegedean. Ya, bukan itu Pak. Bukan bajunya Pak Masalan dipakai Pak Daniel, bukan. Itu kebesaran gitu. Ya, kebesaran karena jabatannya, ya, karena kedudukannya, ada karena sukunya, ya. Ada kadang-kadang di masyarakat itu satu suku merasa lebih besar daripada suku yang lainnya. Nah, jadi ketika memakai baju, ya, dan dia merasa takjub dengan baju kebesarannya itu, ya. Kalau di kita bukan hanya baju, ya, bahkan ada tongkat, ya, tongkat komando gitu ya. Ya, karena tongkat komando itu kemudian dia menjadi ujub. Saat itulah dia ditenggelamkan di bumi, kata Rasulullah. Ikhusifa bihil ardu fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taqumas sa'ah. Dan dia terguncang-guncang di bumi sampai hari kiamat. Ini akibat ujubnya, gitu ya. Akibat ujub, maka salah satu yang akan dia terima adalah dibenamkan di dalam bumi, dan dia akan terguncang-guncang, ya, sampai hari kiamat. Nah, ujub ini bisa menyerang siapapun, ya, dan kita harus waspada. Justru, ya, ujub ini bukan hanya menimpa kalangan
orang biasa. Para ulama dan cendekiawan pun ini bisa terjangkiti ujub. Ujub atau kagum dengan ilmu yang dia miliki, ya, kagum dengan kemampuan dia berhujjah, ya, berargumentasi, atau ujub dengan gelarnya, ya, padahal gelar itu yang memberikan manusia, ya, suatu saat bisa dicopot lagi gelar itu, ya, ulama, ustadz, kiai, itu gelar yang nyebut manusia, ya, kayak saya dipanggil ustadz, yang manggil juga manusia, ya, kalau yang manggil bukan manusia malah saya takut. Ini ada suara nggak ada wujudnya, manggil ustadz. Apalagi kalau yang manggil ngaku-ngaku malaikat Jibril. Wah. Yang denger sendiri lagi. Nggak ada orang lain lagi yang dengar, ya. Dia dengar sendiri, ngaku-ngaku sendiri, dia ceritain ke orang lain. Dan seolah-olah itu adalah kehebatan. Na'udzubillah min dzalik. Ujub ini juga bisa menjangkiti dai, ya, orang yang berdakwah dan mubalik, ya, kagum dengan kemampuannya untuk mengumpulkan massa dan kemampuan retorikanya. Ini hati-hati nih, yang punya keterampilan-keterampilan ini jangan sampai terjangkiti ujub, gitu ya. Oh, akhirnya memandang, oh nggak pantas kamu, saya yang lebih pantas, gitu. Yang ketiga, ya, ujub ini bisa menjangkiti ahli ibadah juga. Ini hati-hati nih, ya. Walaupun dia rajin ibadah, ya, tetapi bisa saja dia terjangkiti, ya, dengan ujub, kagum dengan banyaknya ibadahnya. Wah, akhirnya cerita kemana-mana, bahkan jadi status, gitu, jadi status. Ya, lagi sujud minta tolong difotoin. Ya. Lagi sujud, lagi ruku minta difotoin, habis itu jadi status. Alhamdulillah, ini rakaat yang ke-45. Iya, rasanya nggak banyak orang yang bisa begini. Wow, ditambahin begitu dalam statusnya, masya Allah, ya. Ahli ibadah juga bisa ujub karena khusyuknya, ya, sangat khusyuk. Akhirnya cerita kemana-mana, alhamdulillah kalau soal khusyuk saya udah bisa. Iya, dan khusyuk ini adalah perkara yang susah. Sahabat saja nggak semuanya, gitu ya. Iya, yang terkenal khusyuk itu Umar bin Khattab. Wah, langsung banyak ceritanya, gitu ya. Dan juga, ya, ahli ibadah itu bisa ujub, terjangkiti ujub karena kesabarannya, merasa seolah-olah dia orang yang paling sabar di dunia, gitu ya. Aku ini orang yang paling sabar di dunia. Coba aja lihat, ya, orang yang punya banyak masalah, banyak yang stres. Saya alhamdulillah nggak stres. Bulia nggak stres. Walaupun selalu ada di masalah. Oh, ini masalah. Salah. Aku kan bilang masalah, kalau ini masalah. Oh, masalah. Pantesan nggak masuk stres. Itu masuk YouTube loh. Walaupun punya masalah, gitu ya, tetap aja gembira ria, gitu ya. Allah Akbar, ini kayaknya channelnya bakal viral ini. Jangan lupa like and share. Komennya. Jangan lupa di subrek. Apa subrek? Ternyata subscribe. Iya, subrek. Orang kaya bisa juga, ya, berpotensi terkena penyakit ujub. Ya, orang kaya kagum dengan kekayaan yang dimilikinya. Ya, mirip Qarun tadi. Ya, ini kekayaan ini atau harta ini ya karena kegigihan saya. Ya, karena saya ulet orangnya, mendeskripsi dirinya, gitu ya.
Iya, nggak perlu mendeskripsi, biar orang lain saja yang melihat kita bagaimana kita baik. Ya, nggak perlu kita deskripsikan. Khawatir deskripsi kita ini nggak objektif, ya, karena pengen dilihat oleh orang kalau kita ini baik. Nggak perlu, ya. Nah, jadi orang kaya juga punya potensi untuk ujub. Ini yang berikutnya nih juga nih, hati-hati nih, menimpa kita semua kayaknya nih. Bisa menimpa orang yang cantik dan tampan. Nah, itu maksud saya, bisa menimpa kita semua, Pak. Iya. Ya. Masya Allah, saya nggak usah ngomongin ini dah. Lewat aja, lewat. Iya, khawatir lagi ngaca, kagum dengan kegantengannya sendiri gitu, dengan kecantikannya sendiri kagum gitu. Ya, buktinya di depan cermin senyum-senyum sendiri gitu. Iya. Nah, padahal semua hal tadi itu mudah banget Allah cabut. Mudah banget. Yang ujub karena keilmuannya, ya, Allah timpakan penyakit pikun. Hilang itu ilmunya, ya, hilang. Allah timpakan penyakit pikun. Jangankan pikun, yang sudah dibikin ngos-ngosan saja sama Allah, itu udah nggak bisa cerita tentang ilmunya. Kadang-kadang kita heran, ini orang dulu subhanallah ya, kalau ngejelasin itu wah panjang lebar, semangat. Sekarang karena fisiknya seperti ini, nggak keluar ilmu-ilmu yang dulu pernah Allah berikan itu, nggak keluar dari mulutnya. Meskipun dia nggak lupa, tapi dia tidak bisa lagi menyampaikan seperti dulunya. Ya, gelar itu juga bisa hilang, ya, bisa hilang. Yang sudah menjadi apa itu polisi yang tertinggi itu. Gara-gara ngebunuh aja udah hilang gelarnya udah tuh. Faham maksud saya? Iya. Ada orang yang kalau disingkat Samsudin Botak itu jadi Samsudin Botak jadi lanjutin sendiri ya. Soalnya masuk YouTube. Karena apalagi tadi Pak Asik nyebut Pak Jokowi kan, ini bisa sampai telinga Pak Jokowi ini. Kasih hadiah saya sepeda. Alhamdulillah, kasih hadiah sepeda katanya. Iya. Yang dicabut oleh Allah bukan hanya keberadaannya saja, tapi keberkahannya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa yang menyebabkan ujub itu muncul? Ya. Imam Ibnu Qudamah berkata, wal ujubu innama yakunu biwasfi kamalin min ilmin aw amalin. Ujub itu muncul karena dia mensifati sempurna pada ilmu dan amal. Ya, fa inna indafa ila dzalika wa in indafa ila dzalika an yara haqqan lahu indallahi idlalan. Jika kondisi itu bertambah, maka dia memandang dirinya punya hak di sisi Allah begitu kuat. Ya, fal ujubu yahsulu bisti'dhami ma ujiba bihi. Ya, maka ujub itu lahir karena memandang hebat faktor yang membuatnya ujub, karena ilmunya, ya, karena jabatannya, ya, karena kekuatan fisiknya, itu bisa membuat dia ujub. Ya, wal idlalu, ya, yujibu tawakku'al jazai. Ya, sementara ya, dia mendapatkan balasan atas amalnya. Jadi ketika dia punya ilmu, kemudian dia, mohon maaf ini, bergaji tinggi, ya, atau mendapatkan harta yang banyak, maka kemudian membuat dia semakin ujub. Mithlu an yatawaqqa'a ijabati du'aihi wa yunkiru raddahu. Kayak orang kalau
doa selalu dikabulkan, ya, minta ini selalu dikabulkan, maka itu bisa membuat dirinya menjadi ujub. Ya, bukan berarti aib kalau dikabulkan terus, tetapi hindari sifat ujub itu. Nah, bagaimana agar kita kalau sudah terlanjur terjangkiti penyakit ujub ini bisa sembuh? Ya, ini dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini dijelaskan, i'lam annallaha subhanahu huwal mun'imu 'alaika. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan nikmat, ya, kepadamu. Dan di antara nikmat-nikmat itu adalah biijadika. Allah telah menciptakanmu, ya, adanya kita karena diciptakan oleh Allah. Ini nikmat. Ya, wa ijadi a'malika, dan juga Allah lah yang menciptakan kerjaan-kerjaan kita atau lapangan-lapangan pekerjaan kita. Fala ma'na li'ujbin 'amil bi'amalihi. Ya. Maka, ya, tidak ada artinya ujubnya seseorang yang beramal atas amalnya, wala 'alim bi'amal bi'ilmihi, dan juga atas orang yang berilmu dengan ilmunya, wala jamilin bijamalihi, dan tidak atas orang yang cakep, cantik, ganteng dengan kecantikannya atau kegantengannya, wala ghinan bighinahu, dan juga tidak atas orang yang kaya dengan kekayaannya. Id kullu dzalika min fadlillahi ta'ala, karena semua hal tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal adamiyyu mahallun li faidin ni'ami alaihi. Dan sesungguhnya, ya, anak-anak Adam, anak cucu Adam ini adalah memang tempat dilimpahkannya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunuhu mahallan lahu ni'matun ukhra, juga menjadi tempat limpahan nikmat bagi orang lain. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala semuanya yang menghendaki ini. Orang yang berilmu, Allah yang ngasih ilmunya. Orang yang diberikan fisik yang kuat, Allah yang memberikan kekuatan fisiknya, ya. Nah, maka itu kita tidak boleh ujub, karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat, ya, yang terkait dengan ujub ini. Seorang ulama namanya Mutarrif rahimahullah, dia mengatakan, aku lebih suka malam hari ketiduran lalu menyesal dibanding bangun sholat malam lalu aku ujub. Nih, hati-hati nih, orang yang rajin tahajud jangan sampai, ya, muncul ujub. Nyesel terus, tiap hari nyesel gitu, ya. Itu lebih baik daripada sholat malam tapi ujub. Nah, gitu. Oh, gitu Ji, rupanya Ji. Jadi ketiduran gak apa-apa Ji. Yang penting gak ujub. Ya, nyesel semalam gak tahajud. Nah, itu lebih baik, ya, daripada kemudian dia tahajud dan kemudian dia cerita kemana-mana. Jarang orang yang bisa tahajud tiap hari kayak saya, tambahan kayak saya gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Oke. Ada dua macam ujub. Wa'lam annal ujba yad'u ilal kibar. Ketahuilah bahwa ujub itu mengantarkan kepada sombong. Ya. Li'annahu ahadu asbabihi, karena, ya, ujub adalah salah satu sebabnya. Ya, sebab kesombongan itu salah satunya adalah ujub itu. Fayatawalladu minal ujubi al-kibar. Ya, maka ujub itu melahirkan kesombongan. Wa minal kibri al-afat al-kathirah. Dan dari kesombongan ini maka akan mengakibatkan ketergelinciran yang banyak. Wa hadza ma'al khalqi, inilah, ya, ujub di hadapan manusia. Jadi kalau ujub ada dua macam. Yang pertama ujub di hadapan manusia,
Ya, ujub di hadapan manusia. Yang kedua, fa amma ma'al khaliq, ujub di hadapan khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ujub di hadapan manusia, ada ujub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ujba bit ta'ati. Ya. Maka ujub di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujub terhadap berbagai ketaatan yang karena itu dia merasa hebat. Nah, jadi merasa hebat ini yang nggak boleh. Walaupun kita nggak omongin ke orang, tapi merasa hebat kita telah melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, ini adalah termasuk yang kategorinya ujub. Yang karenanya dia merasa jadi tangan kanannya Allah karena amalnya. Oh, dia merasa sudah jadi wali Allah gitu kan. Ya, sudah merasa jadi wali. Kalau nggak dipanggil wali malah nggak mau. Nanti sebut wali ya, wali ke-11. Wali udah berapa sekarang? 10? Ya berarti ke-11. Iya. Nah, dia lupa ya bahwa itu adalah nikmat dari Allah SWT ya. Apa nikmat dari Allah? Yaitu taufiknya Allah ya. Allah memberikan perkenan dia mempunyai harta yang banyak. Allah memberikan perkenan dia mau beribadah, mentaati Allah. Itu adalah taufik dari Allah SWT. Kalau tidak diberikan taufik dari Allah SWT, tentu dia tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Ya, maka jangan sampai kita buta ya terhadap bencana yang muncul yang merusak amalnya. Orang yang selamat adalah yang takut amalnya tertolak dan dia tidak ujub. Maka ketakutan kita dalam beribadah itu adalah takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita juga takut kalau kita jatuh kepada ujub. Nah, kadang-kadang antara ujub sama pede, ini agak tipis nih. Percaya diri. Ya. Antara ujub dengan percaya diri. Nah, kalau percaya diri itu didasari husnudzon, berbaik sangka kepada diri sendiri dan kepada Allah. Ya, berbaik sangka saya bisa nih melakukannya, gitu ya. Itu memotivasi dirinya untuk bisa melakukan. Ya, berbaik sangka untuk menyelesaikan sebuah tantangan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu namanya percaya diri. Gitu ya. Nah, kalau ujub bagaimana? Ya. Kalau ujub itu adalah ya, didasari keinginan menonjolkan diri, ya, menonjolkan bahwa dia itu hebat, ya, menghebat-hebatkan diri sendiri. Itu adalah ujub. Jadi berbeda banget, ya. Kalau percaya diri itu ya, diiringi dengan husnudzon kita berhusnudzon bahwa kita bisa melakukannya, bukan merasa hebat. Tetapi kalau ujub itu adalah merasa hebat dan menghebat-hebatkan diri sendiri. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini ya. Hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dan juga hal-hal yang bisa membinasakan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa kita amalkan ya untuk yang menyelamatkan diri kita, dan semoga bisa kita hindari hal-hal yang bisa membinasakan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi jami'i umurina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.